Oke, shalom semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di podcast JRC ketiga ya. Podcast JRC ketiga ini lanjutan dari uh, 3 sesi sebelumnya, di mana sesi pertama kita bahas tentang penting nggak sih itu doktrin. Ternyata kita tahu ya kalau orang yang nggak mau doktrin pun sebenarnya itulah doktrinnya dia. Uh, Doktrin itu sangat penting. Dan yang kedua adalah tentang ketetapan Ketetapan Allah Allah dan kehendak bebas dan kehendak manusia. bebas manusia. Ya. Di situ kita tuh tahu kalau walaupun manusia itu berkehendak bebas, semua dalam satu ketetapan Allah dan tidak saling bertabrakan ya Pak ya. Allah tidak mengintervensi Tidak juga. mengintervensi ya. Jadi semua itu berjalan, semua beriringan. Berbarengan. Manusia bukan robot, manusia tetap manusia. Ya, tapi tetap semua ditetapkan oleh Allah. Betul. Ya. Itu seru banget Pak. Nah, ya. Sekarang sesi ketiga ini kita khusus mau bahas tentang kasih Allah dan penderitaan manusia. Ya. Jadi ini juga salah satu yang banyak kita pikirkan ya Pak ya. Maksudnya gimana tuh Allah katanya kasih, tapi kok manusia-manusia ini menderita Pak. Gimana tuh Pak ininya? Penjelasannya ya. Oke Ben, jadi memang ini nih, itu kalau pertanyaan soal kasih Allah dan penderitaan manusia, itu sama misterinya dengan yang tadi tuh, yang soal ketetapan Allah dan kehendak bebas manusia. Tapi kita meyakini bahwa dua-duanya berjalan bersamaan, walaupun itu satu misteri yang memang menjadi satu pertanyaan klasik tuh. Dari zaman di Alkitab tuh, dari zaman Ayub gitu kan, sampai hari ini pertanyaan itu mesti sama. Mengapa Allah yang Maha Kasih membiarkan manusia menderita? Atau kalau lebih dipersempit lagi, mengapa orang baik itu, orang benar itu masih menderita? Nah, itu menjadi satu pertanyaan nih. Orang Kristen udah hidupnya baik, ya secara moral baik, secara rohani baik, tapi masih tetap mengalami penderitaan. Nah, itu udah lebih ini lagi nih. Kalau orang jahat menderita, ya udahlah kita mesti agak, ya udahlah itu sesuai gitu kan. Tapi mengapa orang hidup benar menderita? Nah, itu tuh udah pertanyaan udah jadi lebih dalam lagi tuh. Secara umum, kok kenapa sih Allah yang Maha Kasih tapi kok kayak sepertinya membiarkan, atau Allah yang malah bikin penderitaan itu tuh dalam hidup manusia. Betul. Keduanya lagi, lebih dalam lagi, bagaimana dengan malah orang yang hidupnya udah baik-baik, moral baik, rohani baik, menolong orang, semua beri sumbangan, tapi hidupnya masih mengalami penderitaan. Itu memang pertanyaan yang sangat sulit mendapatkan jawaban ya kalau kita mau mencoba memikirkan Allah itu tetap yang Maha Kasih, tapi penderitaan tetap ada. Baik. Nah, jadi kan itu beneran sesuatu yang kita juga susah nih kalau mau mencoba mencari tahu emang ya. gimana nih penjelasannya. Betul, gitu ya. Oke. Mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin untuk ngelit gimana caranya ngebuka benang ini satu-satu ya Pak. Pertanyaan pertama Pak. Mengapa ada penderitaan dan siapa sih yang harus bertanggung jawab atas terjadinya penderitaan? Manusia, iblis, atau Allah? Nah, mungkin sebelum jawab itu ya Ben, yang pertama ini dulu nih. Kita perlu tahu bahwa memang manusia ini nih dari zaman ke zaman mencoba mencari jawaban itu. Bagaimana saya menjawab pertanyaan tadi nih? Sebenarnya yang salah saya, Allah, atau iblis nih kan waktu saya menderita. Nah, sebenarnya ada beberapa pandangan dunia yang saya percaya setiap orang sadar nggak sadar itu mungkin dia memakai konsep itu nih. Ada yang cukup besar ya. Ada beberapa nih. Pertama, pandangan moralistis. Nah, kalau menurut pandangan moralistis adalah kalau seseorang menderita itu karena dia hidupnya nggak benar. Jadi kalau kamu hidupnya nggak sesuai hukum-hukum, kamu menderita, itu adalah kamu punya karma nih. Kamu hidupnya nggak benar, kamu konsekuensi kamu hidup menderita. Itu moralistis. Jadi kamu menderita atau nggak menderita tergantung kamu cara hidupnya nih. Kalau kamu hidupnya baik, kamu nggak menderita. Kamu hidupnya jahat, kamu menderita. Nah, tapi pandangan kedua ada lagi bilang penderitaan itu adalah sesuatu yang sifatnya transenden. Jadi dia bilang gini, kalau manusia itu sebenarnya tuh penderitaan itu bukan sesuatu yang nyata. Itu adalah kamu menderita karena kamu ingin sesuatu, tapi kamu nggak dapat. Nah, jadi itu penderitaan itu sebenarnya sesuatu yang ilusi nih. Kalau kamu mau nggak menderita hidupmu, kamu jangan menginginkan apapun. Ada juga yang ngomong gitu. Kira-kira pernah dengar nggak Ben? Ada dua ini dulu sebelum saya lanjut. Iya sih Pak. Kalau yang pertama itu saya suka kalau misalnya terjadi sesuatu, entah mungkin dulu zaman saya sekolah,
hal saya yang jatuh buruknya. jatuh dari sepeda, terus Heeh. mungkin nanti di rumah bilang, "Kamu sih gara-gara kemarin Nggak ini, kemarin ngikutin itu." omongan orang tua misalnya Ya, kayak gitu kan. Nah, itu kan betul. Relate moralistis banget kan. tuh, Pak. Relate Heeh, kan. Moralistis nih. Kamu heeh. kamu nanti kamu sakit, kamu jatuh, kamu sakit, masuk rumah sakit karena kamu nggak ikutin omongan orang tua kan gitu. Betul. Nah, kalau yang kedua tuh mungkin makanya kenapa saya suka lihat-lihat tuh atau baca-baca kayak makanya muncul tuh kayak paham-paham orang bilang kayak stoik gitu. Nah, iya Iya kan, betul, nggak usah stoik banyak gitu. ngarep lah, Iya, iya, iya. jalanin aja misalnya Betul, gitu jalanin kan, aja dan memang atau kalau kamu nggak mau wah, kamu harus memeditasi nih, kamu harus mengosongkan pikiran kamu dari segala keinginan-keinginan duniawi gitu bener loh. bener Baru kamu nggak menderita gitu loh. Nanti bener, kamu mencapai titik yang udah, wah kamu nggak akan menderita, kamu udah nggak mau apapun lagi kayak stoik gitu. betul, Nah itu kan dua relate kan gitu. relate, Nah Pak. yang ketiga pandangan yang lain adalah bilang tapi enggak, dia bilang itu pandangannya dia bilang gini, fatalistis. Wah, Jadi kalau fatalistis bilang gini, pokoknya kamu tuh udah ada satu kekuatan adikodrati yang mengatur nasib sama takdir kamu yang nggak bisa diubah apapun. Pokoknya kamu sumber penderitaan kamu karena udah nasib takdirnya udah kayak begitu. Jadi bukan karma tapi takdir nih. Oke, udah ditakdirin kamu akan mengalami penderitaan 1, 2, 3, 4. Itu dari kekuatan adikodrati. Jadi fatalistis manusia seperti robot. iya, Akhirnya kamu nggak bisa lakukan apapun nih. Ya udah kamu kalau udah ditakdirin menderita, menderitalah. Nah, oke, itu iya juga iya, mirip-mirip tuh biasanya kalau di-relate orang kadang gitu kan gitu. mhm, Ya udahlah terima aja udah nasib ke saya iya nih. iya, Takdir kalau udah takdirnya gini mau diapain lagi? Nah, itu tuh fatalistis tuh. oke, Nah, yang keempat dia bilang, oh enggak fatalistis juga. Dia bilang adalah mungkin ini juga relate, dualistis. Jadi dia bilang penderitaan ini adalah karena eh, di sebenarnya nih dunia ini adalah ajang pertempuran antara yang baik dan yang jahat. iya iya, Nah, kalau kamu menderita berarti ini yang jahat ini yang lagi menang nih. Kayak di mmm, film-film mungkin gitu iya ya, iya dewa-dewa iya, lagi konflik, mereka mereka perang nih. Nah, perang yang jahat sama yang baik. Nah, kalau kamu mengalami penderita berarti yang jahat ini yang lagi menang. Kalau kamu hidupnya nggak menderita berarti yang baiknya lagi menang. Jadi kamu harapin aja yang si baik ini antara terang gelap, baik sama jahat nih perang nih. Nah, dia bilang gitu ini ajang kosmik nih, pertempuran itu tuh. Nah, dia bilang kayak gitu. Nah, atau yang pandangan yang umum yang kelima adalah pandangan sekuler. Pandangan sekuler bilang gini, eh, penderitaan itu adalah satu kebetulan yang kejam. Jadi intinya gini, hidup itu tuh nggak ada makna, nggak ada tujuan, kosong. Jadi kalau kamu menderita itu penderitaan adalah gangguan dari sebuah kehidupan. Itu gangguan doang yang kamu harus upayakan untuk hindari. Makanya kalau lihat seperti dunia teknologi, dunia kedokteran kan sebenarnya mau menciptakan bagaimana kalau orang sakit ini dia tuh jangan menderita karena sakitnya dong. mhm, Makanya diciptakanlah ilmu sains kedokteran sehingga ada obat yang bisa menghilangkan penderitaan kamu kalau sakit. Nah, jadi dia bilang kalau orang sekuler tuh benar-benar pandangan sekuler, ya hidup ini emang gak ada makna apa-apa. Jadi jangan coba kamu cari-cari makna kayak orang Kristen misalnya, mencoba mencari makna penderitaan itu apa sih, Tuhan lagi ngomong apa sih ke saya. Nah itu nggak ada kalau menurut mereka pandangan sekuler. Emang dunia ini nggak ada kamu cuma hidup begini doang, nggak ada makna apapun, nggak ada tujuan. Kira-kira relate nggak dengan yang hal-hal seperti ini? iya sih, Pak, Ya. iya sih, maksudnya, sama yang tadi juga Bapak jelasin, Hmm. eee, ya relate sih, Pak, maksudnya selama kita dari aku masih kecil sampai Hmm. gede tuh, pasti kalau setiap kali ada penderitaan atau ada masalah atau apa Hmm. tuh, Ya. pasti kayak, apa, feedback dari orang atau Hmm. keluarga kita tuh, ya salah satu Fatalistis nih, dari kamu udah lima hal udah takdir lah, ini. terima aja Iya, begitu gitu kan. ya. Kamu Terima udah aja, takdirin mungkin gitu. tadi Iya, iya, juga oke, udah betul. suratan Betul, takdir, heeh. gitu ya. Nah, Jadi kalau ada atau yang mungkin yang ada dualistis mungkin lebih jarang ya antara ini pertempuran kosmik nih antara jahat sama benar. Nah, itu mungkin kalau di kita kayaknya nggak terlalu lagi ya. iya, Tapi mungkin yang sekuler mirip kali. Kalau sekuler relate, sekuler bilang nggak ada makna apapun, penderitaan semua nggak ada makna. Ini hidup aduh, ini nggak ada makna juga gitu. tapi jadi cukup Gimana? sedih ya, Pak, ya. Ah, Makanya nggak heran banyak aku suka tahu-tahu tuh kayak iya. banyak artis-artis Hollywood akhirnya dia tuh meninggal juga bunuh diri. Mhm. Karena mungkin dia ngerasa kayak, waktu mereka masih susah, Iya, mereka mengejar kesuksesan. iya. Setelah sukses kayak udah nggak ada artinya, mau Ternyata apalagi udah kosong kelar, juga gitu kan? akhirnya Iya, bye, iya, gitu. betul. Itu mungkin karena mereka terkena juga Betul, konsekuensi pandangan seperti sekuler itu, karena ini relate. semua nggak ada makna nih, kamu cuma jalanin aja ya nanti akhirnya ngerasa kosong banget gitu kan. Nah makanya Betul. dia bilang ya kalau kamu menderita, berarti tujuan hidup adalah kamu harus mengupayakan semaksimalnya supaya hidup kamu tuh jangan menderita. Nah Oke. begitu menderita problem langsung kamu ngerasa. Mhm, mhm.
Oke, Ya, terus kita nih Pak, itu tadi ya, berarti 5 hal ini adalah yang kita tahu ya, common yang ada di yang iya. kita tahu ya Pak ya. Iya, di dunia ini Di dunia ini itulah pandangannya kayak gitu pandangan kita. konsepnya ya. Ya. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, Nah, orang Kristen, ya. kita tuh sebenarnya yang mana Pak? Apa kita punya mata yang lain? Nah, jadi ini oke. Nah, sekarang balik ke kita nih ya. Iya. Gimana sih orang Kristen melihat penderitaan? Nah, pertama kita harus melihat dulu bahwa sumber penderitaan pertama itu adalah karena kejatuhan manusia di dalam dosa. Kejadian 3 Ah, ayat 17, iya. waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, maka Tuhan katakan Tuhan mengutuk tanah ini gitu kan. Nah, disitulah mulailah muncul penderitaan manusia. Sebelumnya kan itu nggak ada penderitaan. Iya. Adam dan Hawa hidup baik-baik. Nah, begitu jatuh dalam dosa adalah penderitaan. Jadi kalau tanya sumber penderitaan, kita orang Kristen mempercayai bahwa itu terjadi karena kejatuhan manusia di dalam dosa nih. Nah, itu sumber pertama nih. Tapi memang itu oke, sekarang menjadi pertanyaan selanjutnya juga nih. Berarti kalau gitu penderitaan ini adalah karena dosa. Oke, itu karena dosa semua manusia menderita nih. Jadi penderitaan kita melihat itu semua umum. Mau orang Kristen, mau orang non-Kristen, mau orang ateis, mau orang agama apapun, semua kita harus melihat dulu bahwa penderitaan ini tak terhindarkan dalam hidup. Semua manusia akan menderita. Jadi itu hanya mimpi kaum utopia yang berpikir hidup ini nggak akan ada bisa kita tanpa penderitaan. Nggak bisa. Menurut saya akan entah penderitaan entah soal sakit lah, entah soal keluarga, entah apa putus pacarnya lah, itu kan membawa penderitaan kan secara mental, fisik. Jadi memang penderitaan nggak terhindarkan. Nah itu kita pegang. Kenapa nggak terhindarkan? Karena manusia sudah jatuh dalam Dosa. dosa. Berarti semua manusia jangan kalau konsep yang salah adalah berpikir oh orang Kristen kalau gitu hidupnya bisa nggak menderita. Itu udah salah total. Nggak Ya, ada. enggak. Semua manusia menderita. Ya. Nah mungkin pertanyaannya lagi sekarang Ben, mungkin pernah nggak Ben berpikir berarti kalau ada melihat orang menderita, menurut Ben itu karena dosa orang itu atau karena bukan? Biasanya gimana kalau menurut Ben? Akhirnya kalau Iya. versi menurut Hmm. saya Pak, orang itu menderita satu, aku nggak mungkin satu ya, kalau dibilang itu karena salah dia sendiri Hmm? bisa dia yang bikin. Bisa jadi bisa karena salah dia Iya, sendiri jadi nih. kayak apa yang dia lakukan membuat dia jadi menderita sendiri. Berarti percaya kayak gitu juga dong ya, berarti bahwa penderitaan itu bisa karena kesalahan orang ini nih, Iya, dia dosanya dia nih. mungkin dibilang dosa nggak mesti dosa, kadang keputusan yang salah atau itu akhirnya backfire ke dia jadi Bisa dia bisa merasa menderita. menderita. Oke. Iya, Jadi kalau terus misalnya contoh nih, di lampu merah, udah lampu merah, ternyata orang ini dia terus maju nih, nah, dia menerobos lampu merah, kemudian dia kecelakaan, iya, masuk rumah sakit menderita. Itu iya, karena salahnya dia salah sendiri. dia Pak, Salah dia kalau ya. menurut Oke. saya. Nah, karena udah tahu merah, kamu mesti berhenti, kamu melanggar gitu kan. Betul. Oke. Berarti penderitaan karena Dia. dia, karena salah dia, karena dosa juga gitu kan. Tapi bagaimana dengan kalau sebenarnya dia ijo, Hah? jalan ternyata ada yang Nah, nyelonong nah lampu tetap merah. orang ada lagi santai-santai di pinggir jalan malah Heeh, tahu ada yang nyelonong dia. mobil nabrak ke dia misalnya kan. Iya. Nah, gimana berarti? Nah, kalau itu ya mungkin ya karena ya balik lagi masih hidup di Hmm, bumi ya kecelakaan kayak nggak ada yang tahu gitu sih, betul, Pak. betul. Gitu kayak Berarti kalau penderitaan karena salah orang itu atau bukan berarti kalau kalau gitu? yang itu sih bukan salah dia Bukan sih. salah dia. Aku bisa bilang bukan salah dia. Berarti kalau ada dua dong berarti penderitaan bisa karena dosanya, kesalahan atau bukan karena dosanya. Karena salah orang lain Salah orang nyangkutin lain ya. gitu ya. Atau misalnya ada orang berniat jahat nih. Bisa juga dong orang Iya. niat jahat akhirnya dia dia misalnya dia pencuri masuk Mm-mm. rumah terus kemudian akhirnya dia pukulin pemilik Heeh. rumah. Nah, ini kan dia menderita nih. Iya. Nah, itu bukan salah dia kan karena orang jahat Karena kepada orang dia. jahat melakukan ke dia. Ke Dia dia kan. kena dampak dari Iya. kejahatan orang Nah, itu sih. iya betul. Bukan salah dia. Ya, gitu ya. Gitu ya kalau dari itu. Nah, memang akhirnya kalau kita sebagai orang Kristen kita harus balik ke Alkitab nih. Heeh. Nah, Alkitab sebenarnya memberikan dua macam juga nih. Kalau kita baca ya Ben di Injil Lukas itu ada tuh. Jadi ada waktu itu orang-orang datang ke Yesus dan mereka bilang, "Oh, Tuhan," dia bilang kepada mereka bilang kepada Yesus, "Yesus itu ada murid orang-orang yang di Galilea, Mhm. dia bilang itu dibunuh dengan sadis." Itu kalau baca dia bilang darah mereka itu tuh dicampur sama darah korban persembahan oleh Pilatus. Terus Yesus langsung jawab ke mereka nih, "Sang kamu," katanya apa "sang kamu itu tuh dosanya orang-orang yang kena itu lebih besar dari orang yang nggak kena itu." Terus Yesus bilang, "Enggak." Dan dua kali. Terus Yesus bilang, "Ada orang yang matinya katanya ketimpa menara dekat Siloam." Terus Yesus bilang, "Apakah kamu pikir itu
karena dosa mereka. Iya. Yesus bilang, enggak. Tapi dia bilang, kalau kamu enggak bertobat, kamu akan bisa mengalami seperti yang sama itu. Nah, jadi penderitaan itu tuh harus kita lihat bisa jadi peringatan untuk bertobat juga nih. Kalau Oh, kita lihat ada sebuah penderitaan, nah itu tuh mungkin kalau kita, oh ya kita harus mengingatkan diri kita, oke, saya jangan melakukan yang sama nih. Karena kalau mungkin saya lagi lakukan yang sama, saya harus segera bertobat nih, karena itu bisa jadi peringatan. Nah, tapi penderitaan itu juga ada bisa karena dosa nih. Jadi Yesus kalau ingat dia pernah waktu menyembuhkan seorang yang lumpuh puluhan tahun di pinggir kolam kolam, Siloam. iya. Nah, terus kemudian habis Yesus bilang kan, kamu mau sembuh, sembuh lah. Yesus, oh ya angkat tilammu, berjalanlah kan. Nah, terus kemudian Yesus ketemu lagi nih sama orang ini nih di bait Allah kalau baca kisahnya. Tapi dan Yesus bilang lagi khusus ke orang ini, kamu telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi atau hal yang akan lebih buruk terjadi menimpa kamu. Artinya kelumpuhan ini ada kaitan dengan dosanya dia dong. Makanya Yesus bilang jangan kamu buat dosa lagi nih. Nah, tapi kita nggak bisa langsung menuduh berarti semua penderitaan karena dosa. Iya. Enggak juga. Karena waktu ingat juga waktu Yesus menyembuhkan orang yang buta dari sejak Iya. lahir. Nah, terus murid-murid kan tanya kan, Tuhan itu tuh salahnya si orang Iya. ini atau salah orang Keluarganya. tuanya nih membuat dia buta dari lahir. Betul. Terus Yesus bilang bukan salah dia, bukan dosa juga orang tuanya, tapi karena kemuliaan Allah mau Hendak dinyatakan dinyatakan. lewat orang ini. Jadi orang ini buta bukan karena dosa dia, bukan karena dosa. Kadang-kadang orang pikir kan, oh ini dosa orang tua saya, jadi akhirnya saya menderita gitu kan. Pernah dengar Iya. kayak gitu. Nah ini, tapi Yesus bilang, ada nggak bisa kayak gitu? Bisa, tapi jangan semua langsung dicari-cari nih. Kalau ada penderitaan, berarti ini dosanya siapa? Kan kacau gitu kan, Ben. Kalau semua langsung oke nih, satu orang menderita sakit, divonis kanker, wah udah stadium tinggi. Langsung semua cari Siapa tahu, ya? ini dosanya siapa nih? Keluarganya kah? Kakaknya ke adiknya, itu kan jadi kacau hidup kalau kayak gitu. Betul, betul. Iya, Jadi lebih baik daripada kita lihat ada suatu masalah iya. misalnya yang menimpa kita daripada kita cari tahu, ini dosanya siapa nih? Hmm, Apa dosa saya? Apa ini? hmm, Kenapa kita nggak malah jadi ini peringatan kita untuk, oh berarti ini wah kita bertobat. Ada apa lebih ke refleksi dan untuk kita betul. bertobat ya Lebih Pak ya. bagus seperti Lebih itu. baik seperti itu Betul. ya. Iya, Itu iya, poinnya iya. itu. Hmm. Oke. Dan jangan langsung oh nuduh kalau dia menderita kamu punya dosa Ah, apa. Nah, ah, itu juga jangan begitu juga gitu benar. kan. Karena seperti yang orang buta dari lahir bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya juga. Betul. Hmm. Malah ada kehendak Allah yang akan mau Mau dinyatakan, dinyatakan ya melalui gitu. orang tersebut. Iya, iya. Oke Pak. Nah, Pertanyaan kedua Pak. oke, ya. Terus gimana nih Pak, kita menjelaskan kalau Allah itu maha baik, tapi dia membiarkan Pak terjadinya kejahatan. Ya, like kayak Oh, awal aja kan hmm. waktu Kain dan Habel, Iya, itu dibiarkan kayak, sampai kayak dosa kebunuh ya. pertama gitu Iya, kayak iya, yang iya. terjadi di bumi Langsung gitu. dibunuh gitu ya. Iya. Iya, iya. Nah, memang prinsipnya pertama gini, adalah pertama Allah nggak boleh jadi terdakwa nih. Jadi waktu melihat itu kita harus prinsip nomor satu nggak boleh jadikan Allah sebagai di kursi terdakwa. Ini salah satu. Yang pertama itu dulu nih. Jadi kedua adalah, nah memang gini kalau apa, bagaimana dengan apa seperti kenapa Allah membiarkan Iya, penderitaan ya? seperti Seperti yang membiarkan membiarkan ya. terjadinya kejahatan Oke. juga. Nah, ini kalau mungkin ingat ingat nggak kisah Yusuf? Mungkin Ben juga pasti pernah Tahu baca Pak. kisah Yusuf Iya. kan. Jadi Yusuf itu kan dia itu di Alkitabnya ada dua nih ya, sekaligus mungkin ada kisah Yusuf sama Ayub. Nah, Yusuf itu dia kan dia memang ternyata kan anak kesayangannya Yakub kan. Betul. Dan saudara-saudaranya iri nih semua nih sama Betul. dia nih. Dan satu waktu akhirnya mereka berniat mau bunuh si Yusuf kan. Nah oke, tapi ternyata entah gimana salah satu bilang, saya lupa, bilang jangan Paling tua dibunuh. Pak, Paling Ruben tua kalau kalau nggak nggak salah salah, Ruben ya. Ruben ya. Oke, jangan dibunuh tapi dimasukin aja ke sumur Sumur. gitu kan. Iya. Nah tapi ternyata lagi masuk ke sumur mendadak ada pedagang budak yang mau ke Mesir Betul. lewat kan. Nah akhirnya ya udah kata mereka ya udah jual aja dia ke si pedagang. Nah dijual akhirnya dibawa ke Mesir, kemudian ternyata sampai situ penderitaan Yusuf belum selesai nih. Ternyata dia kan dikerja sama Potifar, difitnah sama istrinya Istri Potifar nih. Potifar ya. Akhirnya masuk penjara Masuk berapa penjara. tahun. Nah, terus kemudian akhirnya oh ya dia ternyata sempat lagi ini apa menafsirkan mimpi raja. Tapi abis itu tukang minumnya kalau nggak salah ya ditafsirkan mimpinya, terus tapi abis itu dilupain sampai dia Betul. lama di penjara. Nah Yusuf itu menderita nih di penjara, tapi apakah itu salah Yusuf? Bukan kan? Bukan. Bukan karena kejahatan Yusuf juga. Mungkin ada karakter Yusuf juga yang memang kurang bagus nih, seperti dia mimpi, dia bilang dia jadi pemimpin dari semua saudara-saudaranya, maka saudaranya marah sama dia gitu Betul. kan. Nah itu mungkin karakter dia yang kurang baik, tapi
dia mengalami penderitaan masuk penjara itu bukan karena dosa dia, tapi karena saudara-saudaranya nih yang bikin nih jahat nih. Tapi di balik itu semua sebenarnya kan ada rencana Allah tuh di balik penderitaan Yusuf. Akhir kisahnya kita tahu ternyata ada kelaparan di Israel sehingga Yusuf ini rupanya harus duluan ke Mesir karena nanti dia diangkat jadi perdana menteri. Akhirnya dia bisa selamatin lah semua nih suku ini Israel nih 12 suku bisa selamat nih. Nah jadi memang sebenarnya penderitaan Yusuf itu tuh terjadi di dalam kedaulatan Allah, kehendak Allah malah membiarkan nih Yusuf diperlakukan kayak gitu, tapi intinya itu menggenapi rencana Allah Ya. untuk menyelamatkan Israel. Nah, kasus kedua, Ayub. Kita juga semua pasti tahu ya, para pendengar pasti juga tahu kisah Ayub. Ayub tuh orang yang sangat takut akan Tuhan, orang yang kaya raya, tapi mendadak satu hari iblis datang kepada Tuhan bilang, itu Ayub kayak begitu setia karena Tuhan jagain dia. Baru Tuhan bilang, ya udah silakan kamu boleh diuji gitu kan. Nah, akhirnya Ayub menderita kan, hartanya habis, anaknya mati, dia kena di penyakit seluruh tubuhnya, istrinya udah tinggalin dia, teman-temannya nyalahin dia bilang karena oh ini karena dosa kamu gitu kan. Nah, tapi dan kita lihat di situ ternyata penderitaan ini bukan karena dosa Ayub loh. Tapi penderitaan ini adalah karena antara iblis dengan Tuhan yang sebenarnya kita lihat di sini ada beberapa prinsip. Pertama bahwa yang membuat Ayub menderita itu iblis, bukan Tuhan. Betul. Ya, nah itu paling harus clear nih. Jadi jangan balik lagi. Pertama, Allah nggak boleh jadi terdakwa. Kedua, waktu kita menderita itu bukan karena Allah yang kirim. Oh, Allah yang matiin anaknya Ayub. Allah kemudian yang habisin harta bendanya. Allah yang menulahi Ayub dengan penyakit, kan enggak ya? Semua kita baca di Alkitab itu iblis yang lakukan tuh. Iblis lakukan, cuman Allah bilang yang penting kamu jangan ambil jiwanya, jangan dimatikan Ayub. Dan di situ kita lihat bahwa prinsipnya iblislah yang membuat penderitaan ini, tapi dengan seizin Allah. Allah mengizinkan itu. Nah, jadi tetap dalam batasan yang Allah izinkan sampai sejauh mana dia boleh. Jadi kalau bilang, apakah Allah mengizinkan? Iya, tapi harus ingat bukan Allah yang menyebabkan penderitaan itu. Tapi itu ada di bawah kendalinya Allah. Kasus Ayub dan Yusuf. Itu mungkin, Ben. Oke. Mungkin tapi itu atas dalam izinnya Allah ya Pak ya. Betul. Tapi kalau tujuannya kenapa itu dibiarkan terjadi, mungkin karena kalau dari konteksnya Yusuf, karena Allah punya maksud yang lebih besar untuk menyelamatkan bangsa Israel melalui proses itulah. Dan kalau itu kalau bicara bahkan itu semua harus terjadi, kalau enggak mungkin enggak ada kita semua nih orang Kristen kan itu semua kan dari sana tuh melamatin. Kalau enggak nih kalau 12 suku ini mati kelaparan gimana nih, karena kan nanti Mesias lahirnya dari sini nih, dari keturunan ini Abraham semua kan. Benar. Kalau dari sisinya, kalau dari cerita Ayub ya kita tahu kalau itu memang ujian buat imannya Iman dia Ayub. ya Pak ya. Dan memang kalau tanya apakah emang Allah iseng doang? Oh enggak iseng kalau lihat. Dan ternyata tuh di ujung itu tuh Ayub akhirnya bilang, kalau bilang, oh dulu aku mengenal engkau dari apa kata orang, sekarang aku mengenal engkau sendiri. Jadi ternyata Allah tuh pengen Ayub itu tuh mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga dia izinkanlah ada ujian ini. Jadi imannya Ayub tuh dimurnikan di situ. Jadi tetap penderitaan ini bukan seperti yang orang sekuler bilang nggak ada makna. Nggak, kita percaya ada makna, ada tujuan dalam penderitaan itu. Tapi boleh nggak Pak kita simpulkan kalau sebenarnya segala penderitaan kita itu diizinkan Tuhan sebenarnya untuk pada akhirnya untuk kebaikan kita juga gitu. Nah, mungkin nggak saat ini, mungkin beberapa masa di depan. Betul. Saya kira kita harus sebagai orang beriman harus mempercayai itu bahwa penderitaan itu memang nggak enak, tapi kayak Roma 8 ayat 28 berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita nih. Nah, berarti segala sesuatu itu kita harus lihat berarti masa-masa susah, masa-masa senang, lancar, sulit gitu kan, lagi happy atau menderita. Nah, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Nah, memang problemnya kita adalah kita nggak suka nih kalau Allah bekerja dengan cara yang mengizinkan penderitaan. Kita maunya kan
Allah bekerja dalam pengertian hidup kita lancar-lancar aja dan Lancar-lancar aja. nah itu membuat kita akhirnya sebenarnya nggak suka. Jadi kita bikinlah satu konsep yang sebenarnya intinya kita protes. Intinya kita lagi protes karena kita walaupun kita sebenarnya tahu nih. Nah itu kan bagaimana oke teologinya gini tapi waktu menghadapi nggak semudah itu memang. Betul. Nggak Atau mungkin semudah kita itu. kadang sebagai manusia tuh kita nggak apa-apa apa kayak Nah, terjadi penderitaan atau kita hmm, susah, tapi hmm, kayak susah-susah yang udah kita ukur sendiri, Pak. ah, Maksudnya kayak ah. kalau gini sih sebenarnya masih Oke, iya iya, iya. kan, Tahu tapi kan batasannya nih. Ya, ya, tapi ya. tiba-tiba ada kan yang memang aduh kalau yang ini nih nggak sangka nih sampai gini nih. Padahal Nah, sebenarnya mungkin itu yang dipakai Tuhan untuk bikin kita level betul. up lagi. Setuju. Kayak Nah, gitu saya ya. setuju dan memang sebenarnya kadang-kadang mungkin kita juga nggak tahu bahwa di situ caranya Tuhan tadi yang kata Ben mau level up Tuhan mau kita memurnikan iman kita, membuat kita menjadi lebih dewasa lagi. Yang kadang-kadang memang harusnya lewat penderitaan nih. Soalnya kalau Iya, lewat berkat itu biasanya kita malah lupa Tuhan. bener Umumnya bener kita bener kayak gitu kan. bener Jadi kadang-kadang ya memang kadang-kadang harus lewat penderitaan supaya kita balik lagi nih, ingat lagi. bener. Hmm. Karena seperti yang aku tahu juga nih Pak, karena Ya. kayak kita latihan tinju tuh Hmm. pertama kali orang datang latihan tinju tuh bukan latihan cara mukul Pak, Oh tapi gitu. dipukulin Oh gitu ya. sama pelatihnya. Oh Tapi supaya dia dengan dipukul ada dengan takarannya lah ya. iya, tapi dengan pukulan yang terukur ya Pak ya. Karena kan Nah, kalau beneran iya iya dia lost nggak bisa. power kan Iya ya iya dia bisa terjadi jatuh. masalah gitu Iya ya. iya. Tapi dia malah untuk menguatkan dia Oh, gitu Pak. jadi dia harus ngalamin sakit dulu Harus gitu ya? itu, Oh, kalau I cuman see. tinggal latihan mukul-mukulnya itu urusan kedua, yang penting dia harus Malah tahan oh pukul gitu, tahan pukul gitu. dulu ya? Oh menarik menarik. Oke, Iya iya. pertanyaan berikutnya Pak ya. Iya iya. Nah, apakah penderitaan dan kesusahan hidup yang saya alami ini karena dosa-dosa saya, Hmm? dosa orang tua, karma, atau hukum tabur tuai ini, Pak? Nah itu kan sebenarnya udah tadi yang kita jawab tuh. Jadi Mhm, dia kita menjelaskan bahwa ada penderitaan karena dosa dia tuh, yang si orang yang lumpuh tadi, Yesus mhm. bilang jangan berbuat dosa lagi. Tapi juga ada penderitaan yang si orang yang buta dari lahir, itu bukan dosa dia juga tuh. Jadi bukan dosa dia, bukan dosa orang tuanya, jadi nggak ada kaitannya. Nah kita sebelum itu, kita orang Kristen nggak percaya dengan karma tadi ya. Jadi memang Oke, kita percaya bahwa kalau karma itu yang tadi moralistis kan, kamu hidup benar, kamu hidupnya oke, kalau nggak benar kamu nanti kena karma nih. Karma baik ada karma baik sama karma buruk kan. Nah, kalau kita nggak, kita percaya bahwa Allah itu adalah yang penuh dengan kasih kepada kita yang memang dia menunjukkan kasihnya itu tuh dalam dua kondisi ini nih, nggak selalu dalam yang baik, tapi kadang dalam kondisi yang buruk pun kita harus percaya bahwa kasih Allah itu nggak bisa dilihat dari soal baik atau buruk kondisi kita. jadi kita tuh kalau sekarang kan banyak nih, Pak, Hmm. apa ya, kayak hashtag-hashtag atau Hmm. di Hmm. Instagram, Iya. TikTok kayak karma Israel. Oh gitu ya? Kita Oh, nggak ya kita orang Kristen kita kita harusnya nggak tidak percaya karena itu kan memandang itu ya. sebenarnya tadi world view-nya dunia itu Iya, bahwa pandangan moralistis atau fatalistis gitu kan. Nah, kalau kita percaya bahwa tapi apakah berarti kita nggak percaya adanya hukumnya tabur tuai? Ada sih Alkitab ada. bilang gitu. Nah makanya kita satu sisi harus tanggung jawab. Ini mungkin soal diksi ya, soal Benar. terminologinya ya. Mungkin tapi mirip-mirip kalau karma itu memang mungkin saya kurang setuju seperti nasib, takdir, karma. Nah, itu tuh sebenarnya diksi yang memang kalau kita orang Kristen mungkin kayaknya kita kurang nyaman pakai itu. Mhm. Tapi kalau kita percaya apakah semua sudah ditetapkan Allah? Yes, kita Yes, percaya baik atau buruk sudah ditetapkan Allah, tapi kita juga percaya manusia bukan seperti robot gitu kan. Jadi kalau takdir tadi kan seperti robot enggak, tapi manusia tetap punya satu kehendak bebas, punya harus tanggung jawab nih. Jadi jangan kalau oh ya saya nih sakit, saya sakit kanker nih gini nih. Oh ya ini udah takdir padahal ya karena kamu hidupnya makan iya, sembarangan, oh enggak jangan jangan salahin takdir dong gitu dong. Tapi kamu nggak menjaga kesehatan kan benar gitu kan. benar Walaupun ada orang yang jaga kesehatan baik pun tapi mendadak kena serangan jantung misalnya. benar. Nah jadi memang ini dua-duanya harus kita lihat ya dengan hikmat ya dengan bijaksana bahwa ya oke manusia kita percaya tabur Tuhan dalam arti ya kamu misalnya kamu nggak hati-hati ya tadi nih nerobos lampu merah kamu Mhm. kecelakaan ya itu salah kamu loh, bukan karma itu salah kamu karena makanya kita harus lihat nih balance nih. Kita harus punya satu tanggung jawab menjaga ya kan, menjaga hidup kita juga pada saat yang sama ya balik lagi ke yang podcast kedua ya, tapi semua udah ditetapkan Allah nih. Tapi tetap kita bukan seperti robot ya. Oke, nah itu memang misteri gimana berjalannya, tapi itu yang harus kita imani. Oke, Ya. mungkin sebenarnya sih definisi kalau kita tuh suka selalu bilang Tuhan tuh bekerja dengan cara misteri. Mhm. Sebenarnya eh, definisi misteri bukan kayak mungkin bukannya kayak
out of the blue tiba-tiba Oh ya, begitu bukan yang terima aja. supranatural Sebenarnya gitu ya, nggak yang gitu kayak ya gitu. Pak, Iya, tapi iya. lebih ke mungkin karena keterbatasan Iya, pikiran kita, otak kita nih, iya, bagaimana memahami Tuhan yang tidak iya. tidak bisa kita selami juga kan, Tidak bisa sepenuhnya kita sepenuhnya kita selami ya. selami kita mengerti kan. Iya, iya. Jadi padahal tuh ya buat Tuhan itu semua emang Betul, betul. berjalan kayak Betul. orkestra aja. Hanya kita saja yang memang karena itu Allah itu melampaui rasio kita kan. Benar. Tapi Itu sih. apakah berarti nggak rasional? Nggak rasional, Rasional. tapi dia melampaui. Melampaui rasio Jadi kita. bukannya nggak rasional ya. Benar, Nah, benar, itu. benar. Itu Kayaknya pengertian misterinya. iya itu penting tuh Pak. Nah, Karena setuju. Kita perlu tahu banyak misterinya bukan berarti jadi nggak rasional, heeh, tapi misteri atau misterinya jadi superstitious gitu kan, jadi heeh. mistis enggak. Tapi misteri dalam arti itu melampaui. Betul. Karena Mm. banyak manusia zaman sekarang mungkin kita-kita tuh kayak mencoba mensimplify Iya, Tuhan lah. iya, Kenapa Tuhan begini? Kenapa nggak begini? iya. Padahal ya nggak Nah, sesimpel itu itu gitu. problemnya makanya kalau kita mencoba Tuhan tuh dimasukin ke dalam box pikiran kita, nah Iya, itu kan membatasi Tuhan ya. Nah itu udah nggak mungkin karena kita adalah manusia ciptaan yang terbatas, kita tidak mungkin mampu memahami Sang Pencipta yang nggak terbatas. betul Nah itu itu saya tuh setuju Pak. itu sangat prinsip fondasi. Jadi begitu Iya, sampai mentok harus ingat lagi balik lagi kita adalah ciptaan. Nah, kalau Allah itu bisa kita pahami penuh, berarti dia bukan Allah bagi saya. Karena Allah itu nggak mungkin Allah itu sekecil gitu yang bisa kita masukin box, kita bikin frame sendiri. Enggak, Allah itu harus rasional tapi melampaui rasio. iya, tuh, Itu Allah yang sejati menurut saya. betul Pak. Oke, Ya, kita lanjut Pak. ya, Pertanyaan berikutnya Pak. Nah, sekarang kita udah mulai masuk nih Pak. ya. Nah, mengapa orang yang sudah hidup benar di hadapan Allah tetap mengalami penderitaan? Nah, itu satu pertanyaan yang klasik ya. Kalau nggak salah saya ingat Mazmur 73 ya, kayaknya Asaf itu dia juga bilang dia kan ngerasa begitu itu pergumulan dia tuh. Jadi pemazmur dia ngerasa tuh kenapa orang fasik tuh hidupnya nyaman, semua senang-senang. Nah, itu Mazmur 73 Asaf bilang gitu, tapi kok orang benar itu tuh kayaknya menderita gitu kan. Tapi akhirnya mesti di pasal itu dia bilang, tapi setelah dia melihat akhir hidup dari orang fasik ini, akhirnya dia melihat bahwa enggak, Tuhan itu tetap adalah harus kita percaya dia adalah orang maha kasih dan maha adil. Jadi kalaupun itu balik lagi itu pertanyaan yang sulit dijawab ya. Kenapa? Tapi memang faktanya bahwa Allah itu bukan berarti bukan Allah yang seneng loh. Ini prinsip juga. Allah itu jangan sampai kita ngelihatnya image-nya Allah ini seneng kalau ngelihat manusia menderita. Nah, itu nggak kayak gitu ya. Enggak. Nah, itu kan seolah-olah Allah, kayaknya kenapa sih Allah mengizinkan ini bukan seneng loh, tapi Allah itu pertama penderitaan karena dosa tadi, dan Allah itu memang bekerja, maksudnya gini, penderitaan itu pun tetap ada di bawah kontrol kendalinya Allah. Nah, Allah menghendaki nggak? Menurut saya Allah tidak menghendaki itu penderitaan karena Allah yang kudus nggak mungkin menghendaki gitu, tapi Allah mengizinkan ya. Jadi kalau pertanyaannya mengapa orang benar menderita, nah itu memang pergumulan dari zaman Ayub itu, makanya teman-temannya Ayub semua bilang kan, kamu ini pasti karena dosa nih. Cuman satu yang bilang enggak gitu kan, sampai akhirnya temennya kalau ingat tuh dihukum Allah sampai Ayub harus doain mereka supaya mereka nggak dihukum Allah gitu kan. Karena mereka telah berkata nggak benar gitu, nuduh Ayub bikin dosa. Nah itu karena konsep orang zaman dulu, kamu menderita karena dosa. Nah jadi tapi faktanya adalah kita percaya bahwa semua orang sebenarnya kalau tanya orang benar, orang tidak benar, semuanya memang itulah hidup yang di dalam dunia ini yang harus kita terima, bahwa penderitaan itu pasti ada, nggak terhindarkan. Kalau ditanya berarti sampai kapan? Sampai nanti langit yang baru dan bumi baru. Barulah di titik itu nggak ada penderitaan. Nggak ada penderitaan lagi ya Pak. Jadi selama kita hidup ini nih, mau hidup sebenar apapun atau sejahat apapun, sama aja dua-duanya bisa mengalami penderitaan. Jadi jangan pikir, saya mau hidup benar supaya hidup saya nggak menderita. Ah, itu salah. Oke Pak. Menyambung tentang penderitaan orang percaya nih Pak. Saya teringat saya pernah ngobrol sama teman saya dalam 2 waktu yang berbeda, tapi gara-gara kita bahas ini saya jadi ke-recall nih Pak. Oke, gimana? Saya punya 2 pertanyaan nih Pak. Ya. Yang pertama dulu. Ya. Yang pertama itu waktu, contoh, misalnya waktu Tuhan melepaskan bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Oke, dari Mesir ya. Ya, terus istilahnya kan di situ kan
eh, maksudnya orang Israel sering perang juga ya Pak ya? Betul. Maksudnya untuk kayak Iya, merebut iya. tanah atau di Betul, situ betul. Iya. mereka perang kan Iya. itu mereka jadi menyebabkan penderitaan ke bangsa lain tuh Oke. Pak. Iya, Nah iya. itu Oke. kenapa? Itu kenapa bisa Kenapa begitu? kayak gitu? Maksudnya kenapa? Iya, itu gimana ya Pak ya? Waduh, ini cukup ini ya. Berarti kenapa maksudnya itu kan jadi mereka mereka berperang, akhirnya bangsa lain ini menderita gitu Iya, maksudnya. Nah, itu maksudnya kenapa? Pertanyaannya adalah ya Tuhan juga izinkan mereka untuk perang-perang gitu pada zaman faktanya itu gitu malah ya. pada saat itu bahkan kalau bukan Tuhan Tuhan hanya izinkan, beberapa kali Tuhan yang kasih perintah kan, Iya, tumpas semua nih. iya, Bahkan waktu itu mereka nggak tumpas semua itu tuh jadi malah Allah murka gitu kan. iya, Nah jadi memang itu balik lagi tuh satu perintah yang tapi balik lagi itu nggak bisa dibuat oh berarti Allah ini seneng ya bikin orang menderita. Enggak ya, mm-mm, tentu tentu tuh ada satu maksud Allah dan dalam Allah yang berdaulat dan Allah yang tahu yang terbaik kayak gimana ya mungkin dan Allah tahu oh ya ini punya rencana dengan bangsa Israel ya kadang-kadang ya dalam rencana itu ya mereka harus menumpas bangsa-bangsa lain itu ya memang terhindarkan iya, tuh. baik, Tapi harus diingat lagi balik lagi Allah bukan seperti yang wah seneng ya nah nggak kayak gitu. benar-benar. Hmm, Oke, pertanyaan iya, kedua Pak. iya, Kalau sekarang nih dalam realita kehidupan kita iya, saat ini ya Pak iya, ya, kita kan ya kita kerja di iya, iya, kantor iya, gitu iya, kan. Saya juga ngobrol sama teman saya tuh dia pernah ngomong gini, iya, eh, kenapa ya kita nih yang orangnya tuh lurus-lurus, hmm, yang hmm. istilahnya kita tuh Ikutin patuh aturan. Tuhan, ikutin Eh, aturan, eh, kita nih nggak maju-maju nih. Tapi eh. sedangkan dia melihat tingkah laku Iya, iya. orang-orang yang mungkin Hmm, bosnya dia atau hmm, apa yang semua aturan itu ditabrak, yang hmm, ya. aduh Tapi apa hidupnya kayaknya kita ya enak-enak kita aja tuh ya? kita nggak akan sampai happy Iya, atau nggak sampai ini melakukan hal-hal yang iya, seperti itu untuk bisa berada di situ gitu iya, misalnya. iya. Tapi mereka lakuin aja tuh Pak. Mhm, So gimana? Apakah iya, sampai sampai ada omongan kayak gini? iya. Apa mungkin kita nih emang nggak bisa akan selalu jadi kalau kita kayak mau bener di mata Tuhan kita akan biasa-biasa aja tuh Mhm, mhm, karirnya nggak mhm, bisa mhm. naik lah karena Iya, iya. yang dibutuhkan untuk naik tuh untuk yang ya harus bisa Iya, iya. begitu-begitu Paham, gitu paham, gimana paham. Pak? Nah, memang itu balik lagi pertama itu memang pergumulan yang dijadi pergumulan dari pemazmur juga kan. Si Asaf bilang, "Kok hidupnya mereka orang fasik itu enak-enak." Mm-mm. Jadi itu sebenarnya bukan pergumulan zaman kita aja, dari zaman Alkitab itu udah jadi pergumulan. Iya. Tapi kedua ya memang itu satu ya, bahwa memang itu satu pergumulan yang memang dihadapi dari zaman ke zaman. Tapi yang kedua memang kita harus lihat juga begini, Eee, iya, itu menjadi satu godaan sih. Satu sisi gini, kita gini, bahwa, kita harus bedakan bahwa Allah ada anugerah umum dan anugerah khusus. Ya. Nah, kalau anugerah umum adalah orang itu tuh, orang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, itu semua bisa terima itu tuh. Kan di Alkitab di Matius kalau nggak salah Tuhan bilang, Allah memberikan matahari bagi orang benar dan orang jahat, hujan juga sama nih, orang fasik, orang baik tuh semua diberikan. Jadi ada anugerah umum yang Allah berikan, yang akhirnya kita tidak tahu nih, kenapa kenapa jadi kesuksesan, kekayaan, nah harus kita lihat itu adalah bagian dari anugerah umum. Umum. Jadi waktu ada orang yang mengalami sukses atau memiliki kekayaan atau terus kemudian pertama gini, kalau dia dengan caranya yang salah, berarti kita harus percaya bahwa itu hal yang salah nih. Hal yang salah, cara mendapatkannya salah nih. Tapi pada satu sisi kita percaya tadi anugerah umum itu bahwa eh, orang nggak harus mau orang Kristen, non Kristen, percaya Tuhan nggak percaya Tuhan, ya dalam kehendak Tuhan nih dia bisa diberi anugerah punya kesuksesan, punya kekayaan gitu kan. Nah, jadi itu adalah memang terserah Tuhan nih. Nah, kita mungkin ya sebagai orang Kristen harus melihatnya pertama bahwa bukan berarti oh ya udah saya akan mau coba ikutin kayak gitu. Nah, itu tuh juga jadi salah ya. Pertama bahwa kita nggak boleh mencontoh itu dulu nih prinsipnya dulu. Nggak boleh tergoda. Ada godaan mungkin ya. Tadi oh ya ada godaan. Oh, kayaknya apa mungkin harus begitu. Nah, saya percaya kita nggak perlu lakukan itu. Saya percaya kita tetap lakukan sesuai yang Tuhan mau kehendaki seperti Ya. apa, prinsipnya kebenaran itu seperti apa. Nah, soal nanti apakah kita bisa mencapai kekayaan, kesuksesan seperti itu, saya percaya itu biarkan itu menjadi satu wilayah yang nanti terserah kehendak Tuhan nih.
Yang penting bagian kita adalah mengerjakan sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, sebaik-baiknya berusaha untuk tidak melakukan yang bertentangan. Nah, tapi terus kedua jangan tergoda melihat yang kayak begitu. Ketiga kita lihat ada anugerah umum gitu kan bagi semua orang dan menyerahkan saya percaya apakah nanti kalau gitu semua kalau yang kerjain lurus-lurus pasti akan menjadi diberkati jadi kaya sukses, enggak juga gitu kan. Saya rasa itu adalah berkat yang kita tujuan utama kita tuh bukan itu tuh. Ya. Tuhan mau kasih boleh, nggak kasih juga nggak Iya. apa-apa juga nih. Ya kita bukan yang tujuan utama itu. Jadi kita harus ingat lagi jangan jadikan itu tujuan. Tapi kalau dikasih Tuhan, puji Tuhan gitu kan. Tuhan kita juga nggak anti gitu kan. Orang Kristen bukan anti kekayaan, bukan anti kesuksesan, tapi kita bukan mencapainya dengan cara-cara yang tidak baik. Tapi kita juga nggak anti, tapi kita melakukan dengan prinsip firman Tuhan. Tapi apakah Tuhan bisa memberkati waktu kita melakukan dengan benar? Saya percaya bisa juga. Tapi apakah dibuat kita sampai sekaya atau sukses seperti kita mau atau enggak? Nah itu bukan tidak boleh menjadi tujuan kita dan serahkan itu hanya kepada Tuhan aja. Oke, jadi mungkin kalau saya bisa terima adalah kita sebagai sekarang nih, kalau teman-teman kita pada budak-budak korporat nih, ya kita sebagai orang percaya kalau kita memang menjalani hidup kita lagi jadi pegawai atau kita lagi jadi profesional, ya jalanin aja. Jalannya ya, dengan penuh tanggung jawab dengan penuh tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Nggak usah pakai tolak ukur dari... Karena nggak ada habis-habisnya nih, kalau lihat orang terus nih, nanti aduh kok dia begini Toh percaya kalau kita lakukan dengan baik dan benar, secara segalanya itu pasti Tuhan akan pelihara juga. Tuhan akan pelihara, Tuhan berkat. Walaupun berkatnya nggak berarti harus dibuat jadi semuanya kaya ya, nggak juga. Dan toh kalau hanya untuk kaya atau kita terkenal atau kita naik jabatan itu ya anugerah umum. Anugerah umum. Semua orang bisa terima. Betul, semua bisa terima. Kalau Tuhan kehendaki dan kita bertanggung jawab gitu ya emang Tuhan sudah, kita nggak tahu kan Ben 5 tahun lagi ini misalnya seperti apa nih Ben ya kan. Kita nggak tahu maksudnya Tuhan apa yang Tuhan sudah sediakan gitu kan. Nah itu tuh biarlah kita jalanin yang depan mata aja nih. Yang depan mata lakukan sebaik-baiknya, soal nanti ke depannya gimana, serahkan itu sama Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik nih buat kita nih. Ya kan mungkin Tuhan tahu, oh ya nih Ben bisa dipercayakan dengan satu berkat yang besar, atau Tuhan bilang, oh jangan nih kalau berkat yang besar nanti nih Ben malah lupa sama aku nih misalnya. Nah itu tuh Tuhan tahu semua nih. Tuhan tahu semua. Jadi kita serahkan jalan aja semua, melakukan dengan penuh tanggung jawab yang di depan kita sambil mengikuti prinsip firman Tuhan. Itu aja sih paling. Oke. Satu pertanyaan lagi, Pak. Oke, boleh. Satu pertanyaan lagi ya, Iya, Pak, silakan. Jadi sebenarnya kita nih, Pak. Iya. Namanya kita manusia nih, Pak ya. Kita tuh masih boleh marah-marah, kecewa, protes gak sih, Pak? Maksudnya kan itu wajar dong, Pak. Iya. Nah, ini mungkin Pak ini sangat penting ya. Nah, saya sangat tidak setuju dengan pandangan teologi nih. Ada orang-orang Kristen yang bilang, kamu orang Kristen harus selalu penuh sukacita, nggak boleh sedih, bahkan lagi menderita nggak boleh nangis. Nah itu menurut saya sangat tidak alkitabiah. Kenapa? Karena Alkitab itu memberikan contoh begitu banyak ya. Silakan baca di Mazmur. Mazmur itu paling banyak isinya Mazmur ratapan. Iya. Karena apa? Jadi itu mereka meratap, merasa sepertinya nih, jadi mereka apa? Jadi mereka memeluk emosi negatif dalam diri. Nah itu saya rasa teologi yang sehat adalah kita nggak buang atau di-repress ya emosi negatif, tapi itu harus kita rengkuh dan kita bawa kepada Tuhan. Karena semua Mazmur itu ratapan adalah orang yang meratap Tuhan. Sampai berapa lama lagi Daud juga meratap gitu kan. Jadi semua meratap. Dan kalau baca Ayub, orang pikir oh ya Ayub itu kok, tapi dia nggak baca di tengah-tengah kitabnya. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Iya. Jadi di awal Ayub kuat, tapi di tengah-tengah dia pun ngerasa marah, protes kepada Tuhan. Sampai akhirnya dan Tuhan akan cuma datengin kepada dia, cuma nanya, Ayub, dia kan nanya, Tuhan kenapa kayak gini? Tuhan cuma nanya, Ayub kamu di mana waktu aku menciptakan semua gunung-gunung ini? Ayub diam. Langsung dia tahu, iya. Tuhan tuh terlalu besar. Kamu dan Tuhan nggak wajib kasih tahu ke Ayub kenapa kamu menderita. Kamu hanya harus percaya. Jadi saya rasa kita boleh banget. Yang Paulus bilang kalau kamu bersedih tapi jangan seperti orang yang tidak memiliki harapan. Tapi boleh bersedih. Jadi teman-teman sebagai orang Kristen sangat boleh kita memiliki emosi negatif, marah, protes, kecewa kepada Tuhan, tapi tentu jangan berlama-lama. Ada momen itu direngkuh, dibawa kepada Tuhan, saya rasa itu yang sehat. Ya. Setelah itu saya percaya waktu kita bawa Tuhan akan berikan kekuatan itu sih. Oke,
pernyataan yang bagus banget Pak, Ya, ya, sekaligus memberikan kita satu pengharapan ya. kalau dalam penderitaan kita tetap punya pengharapan Walaupun kita sebenarnya. boleh mengalami sedih, Ya, mungkin tertekan, sedih. itu wajar. Kita manusia. Betul. Oke, sudah sangat jelas Pak. Ya, Sekian kita punya podcast hari ini dan kita sebelumnya Pak ada kata-kata nggak Pak? Kata ya apa paling kayak itu Pak ya. tips gitu? Mungkin singkat aja closing ya, Mm-mm. closing statement bahwa pertama tadi bahwa jangan mengukur kasih Allah itu dari soal penderitaan atau kelimpahan gitu loh. Karena dua-duanya Allah pemeliharaan Allah melingkupi dua-duanya. Wah, masa-masa sukar, masa-masa senang mungkin itu sih. Yang kedua ya jangan jadikan terdakwa dan yang paling penting adalah eh, itu tuh. Kalau nggak salah saya lupa Charles Spurgeon atau siapa ya yang ngomong bahwa eh, kedaulatan Allah itu bisa menjadi satu bantal untuk kita berbaring di tengah-tengah penderitaan. Jadi waktu dalam penderitaan ingatlah bahwa Allah ini yang berdaulat, Allah yang maha baik dan berdaulat. Jadi itu memberikan ketenangan. Sekacau apapun hidup saya, ini ada dalam wilayah kedaulatan Allah. Yang Allah akan jaga. Nah, itu harus kita percaya. Allah pelihara kita sempurna. Walaupun jangan diukur sempurna berarti semuanya lancar terus. Tapi di dalam masa susah dan senang itu tuh pemeliharaan Allah sempurna. Itu yang harus kita pegang. Wah, oke Ya, Pak. Terima kasih Pak. ya, sama-sama Ben. Dan saya juga punya satu kata-kata hari ini nih Pak. Oh, gimana Ben? Yuk. Kalian untuk closing statement kita ya Pak ya. Boleh, silakan. Gimana, Ben? Oke, kata-katanya adalah jangan memilih gereja hanya karena berdasarkan itu dekat pagar rumah kita. Tapi pilihlah gereja yang paling dekat sama Alkitab. Wow, keren. Oke. Benar. Oke. Keren. Betul, benar. Itu kata penutup yang bagus, Ben. Oke. Berarti mungkin ada teman-teman yang masih lagi sering-sering cari masih keliling cari gereja gitu mungkin. Nah, itu tuh boleh juga tuh. Kita juga ada gereja kita tuh di ini ya, Asta 8. Iya. Di Street 8. Di Street 8, Asta 8, lantai 11. Lantai 11 ya. Jadi bagi teman-teman yang masih tiap minggu keliling gitu kan cari gereja, ingat kayak tadi kata Ben, jangan cari gereja yang dekat rumah. Iya. Cari yang paling dekat ke Alkitab. Kalau dekat rumah dan dekat Alkitab dua-duanya bagus. Wah, gitu. Bagus lah gitu. Iya, tapi nomor satu yang dekat ke Alkitabnya. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Thank you Ben. Thank you Pak.